Apa hak Belanda makzulkan dia? Engkau ini siapa? Kayak gitulah kan. Kau siapa nih menabalkan aku? Karena kan gini, selama dengan Kesultanan Riau Lingga kan sifatnya kita nih partner, partnership. Tolong jadi warga negara khusus kami. Apa kontribusi Kepulauan Riau khususnya Tanjung Pinang sekitarnya untuk Indonesia? Jelas kan tadi? Ya. Operasi bahasa Indonesia. Nanti abang akan bongkar salah satunya. Sebelum Indonesia mendirikan Danantara nih Bang, dan di zaman dulu sebelum Singapura itu mendirikan Temasek Holding, Kesultanan Riau Lingga itu kan pernah mendirikan holding permodalan bersama. Iya, zaman-zaman dulu. Betul. Di Singapura sama ada juga pers di Singapura. Ya, Singapura penyengat lah pada waktu itu gabungan. Betul. Terus? Itulah yang mengakibatkan Belanda tuh marah sampai Sultan tuh dimakzulkan. Nih kayak mana cerita aslinya sebenarnya Bang? Coba Abang jelaskan. Aku tak nguasain tuh. Cuman kayaknya kalau kita lihat muaranya kan dua aja tuh. Engkau nih ikut Belanda atau ikut Inggris nih. Jadi mungkin coba engkau bayangkan sebagai Sultan yang Riau Lingga terakhir nih ya kan. Aduh, ini ikut Belanda gini-gini aja nih. Ya. Ikut Inggris kayaknya bisa nih. Kan dia dimakzulkan. Sepihak. Sepihak. Sepihak itu. Jadi Belanda itu memakzulkannya sepihak. Apa hak Belanda makzulkan dia? Engkau ini siapa? Kayak gitulah kan. Kau siapa nih menabalkan aku? Karena kan gini, selama dengan Kesultanan Riau Lingga kan sifatnya kita nih partner, partnership. Kok kau sekarang nak ngegas awak? Kau siapa? Anak ketuk lah. Kau pikir hebat kali kau jadi Belanda? Gitulah bahasa kita orang pasar kan. Nah terakhir cabutlah orang nih, tak jaleh kan gitu. Kalau yang holding di Singapura itu menarik itu untuk kita trace ya, untuk kita telusurin rekam jejaknya pasti ada kan? Iya pasti. Panggil yang lebih suka meneliti itu. Iya. Ya kan, karena dia pasti bisa menyajikan data yang lebih komprehensif lah. Menyeluruh gitu kan. Kalau awak yang cakep nanti tebabit nih. Aku takut nanti kena panggil ke Singapura. Kenapa aku dapat Singapura? Tolong jadi warga negara khusus kami. Kalau menurut Bang Ijan macam mana? Ya kalau kita ngambil ngakar, sama lagi tadi balik kan. Semangat awal Pak Sumitro, bapaknya Presiden Republik Indonesia hari ini, Prabowo itu sebenarnya mengambil acuan yang Abang bilang tadi. Zaman dulu Kesultanan Sedunia itu bersama Kerajaan Sedunia itu punya permodalan wadah yang bersama. Itu namanya POC itu. Nah itulah dulu holding yang dulu paling besar. Nah sebelum dia terpecahkan pada masa keberangkutan itu. Nah diawali itu tadi penguatannya waktu kalau ada ingat Traktat London. Nah jadi dulu masing-masing. Jadi kawasan-kawasan itu yang mana sebagian wilayah timur itu dikelola oleh Belanda, dan wilayah barat dikelola oleh Inggris. Nah itu diawali dari perbedaan kawasan antara Istana Jakarta ke timur sana itu dikelola oleh Belanda. Dulu mungkin kita kenal namanya Gubernur Dendels atau menyebutnya Batavia. Nah, Istana Bogor sampai ke kita itu dikuasai oleh Raffles. Berarti kita ini sebenarnya dijajahnya sama Inggris bukan Belanda. Bukan penjajahan. Jadi gini, raja itu bersama-sama dengan raja-raja lain menunjuk POC sebagai pihak pengelola si holding aset negara dan juga jalur perdagangan, ya kan, lewat pembagian hasil. Hasil usaha permodalan. Nah, sama dengan hari ini Danantara. Sama. Nah, Danantara itu gabungan. Makanya Danantara itu kok ada hubungan Inggris Perdana Menterinya dengan Indonesia. Nah, itu dulu 1926 atau berapa gitu ya. Traktat London itu jadi seperti itu. Traktatnya itu seperti itu. Jadi penggabungan antara kita dengan Inggris. Kira-kira pada zaman itu kita mengekspor ke Inggris 0% apa tidak? Karena yang bawa Raffles. Kena perang tarif tidak kayak Tidak lah. Nah, apa bedanya sama hari ini Danantara memberlakukan Indonesia 0 tarif ke Eropa? Lah kan sama. Berarti kan kita hanya mengembalikan apa yang dulu pernah dilakukan oleh Traktat London. Makanya bunyi Pancasila itu diproklamasi jelas bahwa pemindahan kekuasaan itu hanya terjadi dari yang dulunya yang dikuasai oleh Inggris dan Belanda kepada pihak Indonesia. Pemindahan kekuasaan yang dulu dikuasai oleh mereka dipindahkan ke Indonesia. Nah makanya pada zaman itu banyaklah pemikir-pemikir dan intelektual ya yang adik pertanyakan itu berkumpul di Singapura, Tanjung Pinang, dan Penyengat. Nah itulah kenapa pers itu pada zaman itu percetakan itu banyak di Singapura, di Penyengat, dan juga ada di Tanjung Pinang. Nah kalau Singapura namanya, kalau kita sering nyebut tuh namanya Straits Times. Nah dulu-dulu tuh kayak gitu. Nah makanya waktu pengumuman Sultan Riau Lingga itu dimakzulkan pun tertulis di Straits Times Singapura. Nah
Walaupun Kesultanan juga punya percetakan sendiri di Pulau Penyengat. Lewat pengelolanya tuh waktu itu di Rusdia Club lah zaman itu. Dan ingat, Kesultanan pada zaman itu sudah punya corporation namanya Koperasi Ahmadi. Nah itu kantornya di Singapura. Nah itu termasuk salah satu kalau hari ini kita bilang Indonesia nih dengan adanya holding dan antara menggeber namanya Koperasi Merah Putih. Dulu Kesultanan punya namanya Rusdia Club. Jadi UKM-UKM itu ditampung dari Pulau 7 dari mana gitu kan, dibawa ke Singapura baru diekspor. Dan dananya dibagi hasil. Nah itu yang menjadi inspirasi oleh Bapak Muhammad Atta tahun 1953 ke Trempa itu melihat kok ada Rusdia Club koperasi ini. Nah itulah Koperasi Ahmadi ini menjadi inspirasi untuk diterapkan ke Indonesia. Muhammad Atta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Padahal dia hanya melanjutkan saja, menemukan Kesultanan Riau Lingga sebagai salah satu pencetus daripada koperasi UKM ini, Merah Putih ini sebenarnya, atau kita sebut Rusdia Club ini, dan berkantornya hari ini ada di Singapura. Jadi kalau mau tahu perkembangan UMKM dulu lah, itu di Singapura tuh ada namanya Rusdia Club. Mungkin nanti sejarawan-sejarawan Tanjung Pinang ya, khususnya yang tergabung di Kepulauan Riau itu mungkin bisa memperjelas ya, posisi daripada kita ini kan kasih spoiler aja bahwa ada Rusdia Club, ada Koperasi Ahmadi. Nanti sejarawan kita tuh bisa memberikan penjelasan apa tupoksi mereka pada zaman itu dan fungsional pengaruh privilege-nya pada zaman itu. Nah, ini kan jadi sesuatu konsumtif pemikiran baru nih. Kok tiba-tiba Muhammad Atta itu menjadi Bapak Koperasi? Di mana dia mikir kan gitu. Nah, itu tak lepas dari Kepulauan Riau. Di Kepri ada Koperasi Merah Putih, yang menjadi kepala Koperasi Merah Putih ini adalah yang di Pertuan Muda Kesultanan Riau Lingga, yang mana berdasarkan keputusan Presiden tahun 2813, siapapun yang menjadi Presiden Republik Indonesia dialah yang di Pertuan Muda Riau Lingga. Betul. Tapi cuma nanti tuh berapa tadi 2813 berapa panjang berapa lama betul, tahun depan lah nih 2026. Lama sangat, mumpung Prabowo masih hidup nih. Biar bisa kita gas ya kan? Daripada daripada wah aja. Jadi kalau dipertanyakan gitu kan, apa kontribusi Kepulauan Riau khususnya Tanjung Pinang sekitarnya untuk Indonesia? Jelas kan tadi? Ya. Koperasi bahasa Indonesia. Nanti abang akan bongkar salah satunya. Apa tuh? Kenapa sekarang kita aja, tanah sekarang aja. Nanti ada. Tapi itulah yang menjadi ciri khas kenapa kita hari ini pakai simbol yang sama. Nanti ada momennya tuh. Karena itu harus detailing tuh menjelaskannya tuh. Itulah yang identik Soekarno tuh hege-hege pakai itu. Sampai hari ini loh tak terubah-ubahkan tuh. Kan Istana Negara dah heboh nih kan, dengan lagu Lancang Kuningnya. Iya. Dengan Prabowo pakai tanjaknya. Ada pula diklaim situ kaca tanjak Melayu Riau. Betul tak tuh tanjak Melayu Riau? Aku pun enggak Melayu Riau ya berarti kita. Iya. Dulu identik pakai apa? Pakai baju kurung. Enggak, dulu kenegaraan itu yang disebut nasionalis, Indonesian itu identiknya pakai apa? Simbolnya. Pernah tahu tak? Indonesia nih. Kok wah ini pasti Indonesia nih. Semua orang bisa pakai jas. Batik. Nih semua orang dunia bisa pakai jas. Untuk menandakan dia tuh seorang eksklusif apa semua. Tapi menandakan dia itu nasionalis dari Indonesia adalah cuma satu. Dia pakai songkok, Dek. Peci. Nah, tahu tak peci itu nanti dari mana? Itu apa akan jelaskan? Siapa orang pertama yang mempopulerkan nanti itu poinnya nanti. Nah, kalau bertanya lagi apa kontribusi Kesultanan Riau Lingga untuk Indonesia selain dari bahasa, koperasi, sampai yang dipakai-pakainya nih pejabat-pejabat senusantara nih. Nah, dari mana? Nanti. Itulah kadang-kadang. Enaknya kalau kita spoiler kayak gini nih, itu yang bercakap Bang sejarawan kita Aswandi. Nah, itu enak. Dingga-dinggale mina. Bukan Abang kamu, tapi lebih enak tuh Bang Aswandi. Perdana Menteri Singapura, Bang. Ya. Dia ini kan ada berpidato menggunakan bahasa Melayu. Ya. Terus dikomen sama netizen Malaysia. Ah. Dia orang cakap macam gini, pandainya Perdana Menteri Singapura bercakap Melayu. Habis tu netizen Indonesia pula komen. Dia komen macam gini, itu bahasa Indonesia lah. Beda malu, Bang. Malu kenapa? Karena netizen Indonesia ni buta fakta, buta sejarah. Kenapa? Kesian. Bahasa Indonesia itu memang beradaptasi dari bahasa Melayu. Iya. Terus negara Singapura itu bahasa kebangsaan dia tuh memang bahasa Melayu. Tapi kenapa pas anak Indonesia bahasa Melayu, kok dia bilang orang Singapura atau Malaysia? Perdana Menteri Singapura ini dia berpidato menggunakan bahasa Melayu. Dia juga ada cakap, sebenarnya bahasa Melayu ini adalah bahasa kebangsaan kita. Dia ngomong tuh dekat pidatonya. Tapi masih banyak anak-anak zaman sekarang tuh yang udah tak terlalu menerapkan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah pidato dia. Terus kan dikomen sama orang Malaysia. Dia bilang, pandainya bercakap Melayu. Karena dia ini bukan orang bangsa Melayu. Dia ini beretnis
Tionghoa, Oh gitu ya. Chinese. Itu gimana tuh Bang? Habis itu dikomen sama orang Indonesia, dia cakap itu bahasa Indonesia lah. Itu namanya tak well educated. Tak well educated. Tak well educated tu berarti dia sekolah pas darjah 3, habis tu Jepun attack Malaya, gagal. Dia tak lulus exam. Dia lulus exam, makanya dia komen macam gitu. So, Oke. menyikapi hal tersebut, saya sebagai warga negara Indonesia Oke. yang berKTP Tanjung Kota Pinang. Tanjung Pinang, Oke, kita pakai bahasa Indonesia nih. kita pakai bahasa Indonesia. Macam mana? Sesuai Boleh. ejaan yang baik dan benar. Karena Oke. aku geram juga nih asyik dibilang orang Malaysia, orang Malaysia, orang Malaysia. Aku budak Tanjung Pinang, Jenaol. Tapi kan bang, sebuah bangsa itu menciptakan atau melahirkan sebuah bahasa itu kan perlu ribuan tahun gitu bang. Yeah. Macam kita nih contoh bahasa Inggris. Orang Amerika sebut itu bahasa Inggris. Orang Inggris sebut itu bahasa Inggris. Orang Australia bilangnya bahasa Inggris juga. Tapi yang membedakan itu adalah logatnya. Logat Australia macam mana, Inggris macam mana, terus ada Amerika macam mana gitu kan. Slang-slang dia lah. Habis itu kita nih, Singapura, Malaysia, Brunei, termasuk juga Indonesia, bahkan Thailand bagian selatan. Kita nih kan menggunakan bahasa Melayu, tapi dengan logatnya masing-masing. Nah Indonesia nih, dia nih mengadaptasikan bahasa Melayu dan menciptakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia di Sumpah Pemuda. Sehingga bahasa Melayu Indonesia ini tersingkirkan, terpinggirkan, netizen terbuta terhadap sejarah. Padahal kan bahasa kita pertama, bahasa Melayu yang mempersatukan kita di Indonesia ini. Bahkan sebelum ada Indonesia lagi.